Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan masuk dalam perayaan Peskah dan Hamatsah. Dan di dalam perayaan Peskah dan Hamatsah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang Yeshua El-Yakar Sheh Tamim, yang artinya adalah Yeshua Elohim yang mulia, domba yang tidak bercacat, celah atau sempurna. Mari kita membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal ke-23, ayat yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan yang ke-8. Jadi kita buka dengan ayat yang pertama dulu, lalu disambung ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Wayikra atau Imamat 23 ayat yang pertama, di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Yahweh, pertemuan-pertemuan kados yang harus kamu ingat pada hari-hari raya yang ditetapkan bagi mereka. Pada bulan pertama, pada hari ke-14 bulan itu, di antara sore dengan petang, itulah Peskah bagi Yahweh. Dan pada hari ke-15 pada bulan itu, itulah perayaan hari raya, roti tidak beragi bagi Yahweh. Selama 7 hari kamu harus makan roti tidak beragi. Pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun, dan kamu harus mempersembahkan persembahan api-apian bagi Yahweh 7 hari lamanya. Pada hari ke-7 pertemuan kudus kamu tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun. Amin. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini kita sudah masuk dalam rangkaian 3 hari raya yang pertama dari 7 hari raya yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh yang harus kita rayakan bersama-sama. Hari ini kita merayakan Peskah dan Hamatsah. Kemudian besok Rishon akan kita lanjutkan dengan perayaan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung. Dan baik Peskah atau Yom Hamatsah dan Yom HaBikurim itu adalah 3 di antara 7 hari raya yang semuanya ini diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan, saudara. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan di luaran sana, hari ini saudara, orang-orang Kristen dan Katolik itu juga sedang merayakan hari raya mereka, yang disebut dengan hari raya apa hari ini? Hari ini mereka sedang merayakan Jumat Agung. Tetapi di sini saya ingin memberitahu kepada saudara dulu bahwa kalau hari ini kita ada di tempat ini, itu bukan berarti kita sedang merayakan Jumat Agung. Jangan salah ya. Kalau kita berkumpul malam hari ini tepat tanggal 15 Nisan, tapi kalau Gregorian tanggal piro nggih? Oh podo ya ternyata ya, tanggal 15 April. Saudara jangan pernah berpikir, oh kalau kita kumpul di Keilat malam ini tanggal 15 April kita sedang merayakan Jumat Agung. Tidak, saudara ya. Tetapi di sini malam ini kita sedang merayakan Peskah dan Hamatsah. Malam ini saudara, saya merasa perlu untuk melengkapi pesan firman Tuhan yang akan kita dengar. Mungkin kita sedikit perlu melihat sebetulnya untuk memperingati apa Jumat Agung itu. Ya, ini hanya sebagai pelengkap firman Tuhan yang akan kita dengar malam hari ini. Karena nanti apa yang akan kita dengar itu berkaitan dengan yang sedang orang-orang Kristen rayakan di luaran sana. Dan menurut informasi yang saya baca di Wikipedia, Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Golgota.
kita abaikan nama Yesus Kristus karena memang ini saya hanya nyomot dari Wikipedia dan ini memang penerangan dari pola kekristenan, saudara. Tetapi kalau kita sudah kembali ke nama juru selamat kita yang benar, yaitu Yeshua HaMasyiah, hari kematian itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Ada yang menduga jatuh pada hari Rabu, tetapi lebih banyak yang menempatkan pada hari Jumat. Ini yang saya comot dari Wikipedia ini. Ini sayang kecil sekali, ya. Cuman kalau saudara lihat ini sama dengan yang ada di atas. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di sini dikatakan hari kematian itu sendiri tidak dicatat jelas di Alkitab. Ada yang menduga jatuh pada hari Rabu, tetapi lebih banyak yang menempatkan pada hari Jumat. Sekarang saya mau tanya, kalau kita diperhadapkan dengan satu pertanyaan, Yeshua itu pada waktu disalib dan dia mati di kayu salib, itu hari apa? Apakah hari Rabu atau hari Jumat? Mana yang benar, saudara? Hari apa? Yeshua itu pada waktu disalib dan mati pada hari Rabu. Lebih tepatnya hari Rabu sore. Kenapa Rabu sore itu perhitungan yang tepat? Karena kalau kita membaca di dalam kitab suci, secara khusus di dalam nubuatan Yunus, waktu itu dikatakan sama seperti Yunus yang ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Maka anak manusia pun juga ada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau dikatakan Yeshua itu ada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, kalau matinya Jumat, coba saudara hitung, kalau bangkitnya itu Rison, sudah ketemu belum 3 hari 3 malamnya? Belum ketemu. Kalau dari Jumat itu masih 1 hari 2 malam. Cuman masalahnya kitab suci tidak memberitahu Yeshua itu ada di dalam perut bumi 1 hari 2 malam. Tapi berapa? 3 hari 3 malam. Maka kalau Rabu sore Yeshua mati, dihitung 3 hari 3 malam, jatuhnya tepat dengan kebangkitannya. Nah, sebetulnya saudara, kalau kita melihat maksud peringatannya itu baik. Ya, kalau kita coba lihat maksud peringatannya ini sebetulnya baik. Untuk memperingati peristiwa penyaliban dan kematian juru selamat. Maksudnya baik, cuman sayang momen peringatannya itu keliru. Seharusnya kematian Yeshua itu diperingati dengan Pesah atau Paskah, karena kematian Yeshua itu menggenapi perayaan Pesah atau perayaan Paskah. Pesah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang pada waktu itu kalau kita lihat di dalam kitab suci, malaikat maut itu tidak membunuh ataupun membantai anak-anak sulung orang-orang Israel yang di rumahnya ada tanda apanya? Tanda darahnya. Nah, tetapi pada waktu itu ada satu kejadian sebaliknya, saudara. Setiap anak-anak sulung dari orang-orang Mitsraim atau orang-orang Mesir, semuanya pada waktu itu dibantai habis oleh Bapak Yahweh dan tidak ada yang tersisa satupun. Nah, kalau waktu itu darah yang membuat malaikat Bapak Yahweh itu melewati rumah-rumah orang Israel dan kemudian malaikat itu tidak membantai anak-anak sulungnya orang Israel, atau dengan kata lain, darah yang menebus orang-orang Israel pada waktu itu adalah darah binatang anak domba. Tapi ketika Yeshua itu muncul, darah yang menebus seluruh umat manusia yang ada di dunia ini bukan lagi darah binatang anak domba, tetapi darah Yeshua sendiri. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya ini adalah satu konsep penebusan dan pengampunan dosa yang konsepnya itu terulang kembali pada zaman Yeshua.
Kenapa saya katakan sebetulnya kalau kita lihat ini sebetulnya konsep penebusan dan konsep pengampunan dosa yang konsepnya terulang kembali. Karena kalau kita perhatikan zaman dulu, zaman Torah, kalau ada orang berbuat dosa dan dia ingin dosanya itu diampuni, maka orang itu harus datang kepada Kohen Gadol atau kepada imam besar, dan dia harus membawa anak domba, binatang anak domba. Lah nanti sama Kohen Gadol, binatang anak domba ini akan disembelih. Lalu darahnya itu akan diciprat-cipratkan di atas kaporet atau di atas tutup pendamaian yang menutupi Aron Berit atau menutupi tabut perjanjian. Nah, ketika zaman Yesua, konsep pengampunan dosa ini terulang lagi, saudara. Bagaimana ceritanya? Seperti kita ketahui di dalam kitab suci. Kitab suci memberitahu kita dengan jelas bahwa ketika Yesua itu disalib, pada waktu itu terjadi satu gempa bumi yang sangat dahsyat dan luar biasa. Sampai-sampai tanah yang ada di sekitar lokasi penyaliban itu retak-retak. Dan satu di antara tanah yang retak itu tepat ada di poros tempat salib Yesua itu diberdirikan. Dan ketika lambung Yesua itu ditikam oleh tentara Romawi untuk memastikan apakah Yesua itu sudah mati. Pada waktu itu ketika lambung Yesua ditikam, saat itu darah dan air itu ngocor keluar dari tubuh Yesua. Dan air serta darah itu mengalir tepat di kayu salib yang dipakai untuk menyalib Yesua. Dan pada waktu itu saudara, seperti dikatakan tadi, bahwa waktu itu ketika terjadi satu gempa bumi, porosnya tempat salibnya Yesua diberdirikan itu kan tanahnya retak. Nah di situ darah Yesua yang bercampur dengan air itu ngocor terus mengikuti kayu salib itu dan turun terus ke bawah. Sampai di bawah ternyata sudah ada Aron Berit atau ada tabut perjanjian yang di atasnya juga masih ada kaporet atau tutup pendamaiannya. Sehingga ketika darah Yesua itu terus ngocor masuk ke dalam tanah, sampai akhirnya darah itu kemudian menetes tepat di atas tutup pendamaian atau di atas kaporet. Kalau kita renungkan, bukankah konsep pengampunan dosanya itu terulang kembali? Ya. Jadi kalau kita perhatikan dari kisah-kisah ini saudara, maka sebetulnya kalau kita menyebut kitab suci kita dengan kitab perjanjian lama lalu perjanjian baru itu tidak tepat. Kalau saya lebih suka menyebut zaman nubuatan dan zaman ketika nubuatan itu dimunculkan. Karena apa? Karena tidak ada link yang putus antara tanah dan Hafrid Hakadasa. Selalu nyambung. Yang membuat orang kemudian menolak Torah itu karena istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika orang membaca kitab suci, sudah sampai di kitab Maleaki pasal terakhir, ayat terakhir, kata terakhir, huruf yang terakhir. Kemudian orang mengatakan apa? Sekarang sudah selesai masanya perjanjian lama. Sekarang mari kita masuk ke perjanjian yang baru. Nah begitu orang mengatakan mari kita masuk ke perjanjian yang baru, ini seolah-olah yang lama sudah tidak kepake. Maka orang mengatakan apa? Kita sekarang sudah tidak perlu Torah-Torah lagi. Karena kita sudah masuk dalam perjanjian yang baru. Tapi andai kata itu disebut dengan zaman nubuatan dan zaman nubuatan yang dimunculkan, maka tidak akan pernah ada link yang putus. Tapi kalau pakai istilah perjanjian lama, perjanjian baru, linknya itu seolah-olah putus. Begitu sampai Maleaki pasar terakhir ya sudah. Mari kita masuk ke perjanjian yang baru, goodbye perjanjian lama. Padahal Yesua di kitab pertama di dalam Hafrid Hakadasa, dia katakan apa? Jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Tetapi aku datang untuk apa? Menggenapi Torah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan konsep pengampunan zaman nubuatan itu terulang kembali ketika ada di zaman nubuatan yang dimunculkan.
dan terulangnya kembali konsep penebusan ini menunjukkan bahwa kematian Yesua itu penggenapan dari hari raya Pesah atau Paskah. Paham saudara? Ya, jadi terulangnya kembali konsep penebusan dan pengampunan dosa ini menunjukkan bahwa kematian Yesua itu penggenapan dari hari raya Paskah. Nah, sekarang kita tahu letak kekeliruannya ada di mana Jumat Agung itu. Yang pertama, Jumat Agung itu kelirunya ada di yang seharusnya kematian Yesua diperingati dengan Pesah atau Paskah, tapi justru diperingati dengan Jumat Agung. Itu kekeliruan yang pertama. Kemudian kalau kita perhatikan di kitab suci, padahal di kitab suci Jumat Agung itu tidak pernah ditulis dan tidak pernah diperintahkan Bapak Yahweh. Jadi ini kekeliruan yang pertama, bahwa Jumat Agung itu kelirunya yang pertama, yang seharusnya kematian Yesua diperingati dengan Pesah, tapi justru diperingati dengan Jumat Agung. Itu kekeliruan yang pertama. Lalu kekeliruan yang kedua, kelirunya Pesahnya atau Paskahnya itu justru dipakai untuk memperingati kebangkitan Yesua. Nah, ini salah kaprahnya di sini. Kematiannya Yesua diperingati pakai Jumat Agung yang tidak tertulis di dalam kitab suci dan tidak pernah diperintahkan Bapak Yahweh, tapi kebangkitannya Yesua malah diperingati dengan apa? Paskah. Ini keliru, ini salah kaprah. Kata Paskah itu sendiri dari kata Passover yang artinya melewati. Melewati apa yang dimaksud? Melewati yang dimaksud di sini ini tidak lain peristiwa lewatnya malaikat maut, gitu loh. Paskah itu dari kata Passover. Passover itu artinya melewati. Nah, melewati di sini ini nubuatan untuk memperingati lewatnya malaikat maut yang pada waktu itu tidak membantai anak-anak sulung orang-orang Israel, karena di setiap kusen-kusen rumah orang Israel itu sudah ada apa? Tanda darahnya. Maka rumah-rumah orang Israel itu aman. Anak-anak sulung orang Israel tidak ada yang mati satupun. Maka kalau Paskah itu untuk memperingati lewatnya malaikat maut dipakai untuk memperingati kebangkitan, ini salah kaprah saudara. Seharusnya kematian Yesua diperingati dengan Pesah dan kebangkitan Yesua itu diperingati dengan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, yang artinya Yesua itu sebagai yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Kalau kemudian ada di antara kita yang bertanya, Pak, bukannya Lazarus itu juga bangkit? Betul. Tapi siapa yang membangkitkan Lazarus pada waktu itu? Yesua. Dan bedanya dengan Yesua apa? Kalau Lazarus dia bangkit, kemudian dia mati lagi dan sampai hari ini dia tetap mati. Tapi kalau Yesua, pada saat dia mati, dia bangkit. Sampai hari ini dia tetap hidup. Amin. Dan saya percaya roh Yesua ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Haleluya. Jadi seharusnya kematian Yesua itu diperingati dengan Pesah, bukan Jumat Agung. Dan kebangkitannya harusnya hari Rison besok itu diperingati dengan Yom HaBikurim atau hari raya buah sulung, yang artinya Yesua itu sebagai yang sulung atau yang pertama yang bangkit dari kematian. Saya berharap apa yang saya terangkan ini nanti bisa saudara sounding lagi. Saudara kasih tahu ke orang-orang. Ya, barangkali saudara punya keluarga Kristen, supaya mereka tidak terus hidup dalam penyesatan ini saudara. Karena penyesatan ini kalau saya perhatikan itu begitu mengerikan. Sampai hari rayanya pun itu juga disesatkan. Kalau saya renungkan, Yom Hamatsah ada, atau hari raya roti tidak beragi itu ada. Hari raya ini sebetulnya saya sebut sebagai polisinya hari raya. Artinya apa saudara? Sebagai rambu-rambu hari raya. Karena kalau kita perhatikan, hari raya yang diperintahkan Bapak Yahweh yang diserang setan, itu saya perhatikan ada dua. Yang paling gencar diserang setan. Apa itu? Pesah sama, saya tidak usah nyebut harinya dulu.
Tapi hari untuk memperingati kematian Yesua sama hari untuk memperingati apa? Kelahiran Yesua. Saya perhatikan ini yang paling parah diserang setan. Maksudnya apa? Kalau saudara perhatikan, Pesahnya sudah saya kasih tahu. Pesahnya itu harusnya untuk memperingati kematian Yesua. Nyebutnya juga harusnya Pesah karena dari kata Passover yang artinya melewati, tetapi diganti Jumat Agung. Terus kalau kita perhatikan waktu kelahiran Juru Selamat yang harusnya tanggal 15 bulan ke-7 atau bulan Etanim atau bulan Tisri diganti tanggal berapa? 25 Desember. Saya perhatikan dua penyesatan hari raya besar itu di pembukaan dan penutupan hari raya. Maka saya percaya Yom Hamatsah atau hari raya roti tidak beragi itu ada. Selain yang pertama hari raya ini memang diperintahkan Bapak Yahweh untuk dirayakan. Tapi Bapak Yahweh buat hari raya ini sebagai polisinya hari raya. Artinya apa? Untuk memberi kita satu warning. Kalau sampai nanti suatu saat atau dengan kata lain, Bapak Yahweh itu sebetulnya sudah ngerti bahwa hari raya yang dia buat itu mau diacak-acak setan. Bapak Yahweh itu ngerti sebetulnya. Maka Yom Hamatsah ada itu sebetulnya untuk memberitahu kalau sampai Pesah itu dirayakan salah tanggal, dan kalau sampai waktu kelahiran Juru Selamat dirayakan salah tanggal, berarti semua perayaan di luar ketetapan Yahweh ini adalah ragi dari pengajaran yang lain. Paham saudara? Ya, jadi Yom Hamatsah itu artinya apa? Hari raya roti tidak beragi, gitu loh. Kalau yang tidak beragi, yang benar itu hari rayanya Pesah dirayakan untuk memperingati apa? Kematian Yesua, itu yang benar, bukan untuk kebangkitan. Kalau Pesah dipakai untuk memperingati kebangkitan, inilah yang saya sebut dengan ragi pengajaran yang lain di luar Bapak Yahweh. Kemudian ada satu ragi lagi di penutup 7 hari raya, yaitu perayaan Sukot. Yang harusnya Yesua kelahirannya kalau mau dirayakan itu tanggal 15 bulan ke-7. Tapi orang-orang merayakan kapan? 25 Desember. Nah, Yom Hamatsah itu memberitahu kalau sampai waktu kelahiran Juru Selamat dirayakan di luar tanggal 15 sampai 22 bulan ke-7 atau bulan Tisri, itu berarti ragi dalam perayaan-perayaan hari raya. Ya, maka hari raya Yom Hamatsah itu ada sebetulnya menjadi security atau pengaman untuk iman percaya, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Nah, maka saudara, kalau tujuan peringatan dan momen peringatannya itu tidak sinkron, berarti jelas saya katakan Jumat Agung itu bukan hari raya buatannya Bapak Yahweh. Tapi Jumat Agung itu adalah hari raya buatan manusia. Dan kalau hari raya itu ternyata buatannya manusia, ya sebetulnya kita tidak perlu ikut-ikutan merayakan Jumat Agung. Karena apa? Karena Jumat Agung itu titahnya manusia, bukan titahnya Bapak Yahweh. Yang memerintahkan bikin hari raya Jumat Agung itu bukan Bapak Yahweh. Saudara boleh cari dari kitab Beresit sampai kitab Gileadna pasal terakhir. Saudara ketik kata Jumat Agung, tidak akan pernah ketemu di situ kata Jumat Agung. Ya, jadi kalau hari raya itu ternyata buatannya manusia, sebetulnya orang-orang Kristen yang ada di luar sana itu tidak perlu ikut-ikutan merayakan hari raya buatannya manusia. Karena kalau manusia yang bikin itu tidak perlu kita ikuti titahnya. Karena saya pernah memberitahu, kalau manusia yang bikin satu hari raya dan kemudian itu dimasukkan dalam satu iman percaya, kita tahu manusia itu masih bisa punya kepentingan, saudara. Tapi kalau Bapak Yahweh ketika dia ciptakan 7 hari raya, Bapak Yahweh itu juga punya kepentingan. Cuman bedanya kalau kepentingannya manusia itu seringkali menyesatkan, tapi kalau kepentingannya Bapak Yahweh tujuannya tidak lain, hanya untuk menyelamatkan kita, ya, untuk kebaikan iman percaya kita. Jadi kalau kita sekarang sudah ngerti, baik saudara-saudara yang ada di tempat ini
maupun saudara-saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara berada. Kalau hari ini kita sudah diberitahu bahwa Jumat Agung itu bukan hari raya buatan Bapak Yahweh, ya enggak usah kita rayakan lagi, ya. Dan kalau Jumat Agung buatannya manusia, saya ingin mewarning kepada saudara, ya, kalau ternyata Jumat Agung itu buatannya manusia, di sini kita harus hati-hati. Karena apa? Karena hari raya ini adalah satu di antara ragi yang merusak iman percaya kita. Ya, kalau ini buatannya manusia, saya ingin mewarning kepada saudara. Saya ingin kasih satu peringatan, hati-hati. Karena kalau ternyata ini hari raya buatannya manusia, saudara harus hati-hati. Karena ini adalah satu di antara ragi yang bisa saja merusak iman percaya kita. Maka kalau malam ini saya mengangkat satu tema Yeshua El-Yahar Syekh Tamim, yang artinya Yeshua Elohim yang mulia, domba yang tidak bercacat celah atau domba yang sempurna. Saya mengangkat tema ini tentunya dengan satu tujuan, untuk memberitahu kita bahwa di dunia ini satu-satunya yang tidak ada ragi dunianya sama sekali hanyalah Yeshua. Amin. Ya, di dunia ini satu-satunya pribadi yang tidak ada ragi dunianya sama sekali sedikit pun, itu cuma Yeshua. Maka saya katakan kalau Yeshua itu tidak ada ragi dunianya sedikit pun, saya katakan layak kalau kita menyebut Yeshua itu Lohem Hakayim Wahamatsah, atau Yeshua itu roti kehidupan yang tidak beragi, yang turun dari Syamayim Bapanya. Malam ini saudara, mungkin ketika saya mengatakan bahwa Yeshua itu satu-satunya pribadi yang tidak punya atau tidak ada ragi duniawinya sama sekali, kalau kita yang ada di tempat ini mungkin kita percaya karena kita beriman kepada Yeshua. Saya yakin saudara yang ada di tempat ini dan saya pasti percaya kalau Yeshua itu betul-betul satu pribadi yang di dalamnya tidak ada ragi manusia sedikit pun. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang ada di luaran sana? Sedangkan firman yang kita dengar malam ini, sekarang tidak hanya kita dengar saudara, tapi yang mendengar firman ini di seluruh dunia itu bisa mendengarkan apa yang kita dengarkan malam ini. Bagaimana ketika mereka kemudian menyaksikan apa ya Yeshua itu benar-benar pribadi yang tidak ada ragi dunianya sama sekali. Maka malam ini saudara, saya ingin mengajak untuk kita membuktikan kalau Yeshua itu benar-benar pribadi yang tidak beragi sama sekali. Artinya segala sesuatu yang keluar dari Yeshua, saya katakan itu betul-betul pure, murni dari Bapanya Yahweh, tanpa campuran ragi sedikit pun. Yang pertama, kita bisa membuktikan bahwa Yeshua benar-benar pribadi yang tidak beragi sedikit pun dengan melihat satu peristiwa ketika Yeshua menolak permintaan setan, ketika Yeshua disuruh merubah batu jadi roti. Ini membuktikan kalau Yeshua itu benar-benar satu pribadi yang tidak ada ragi manusia sedikit pun, ya, dan tidak ada ragi dunia sedikit pun di dalam Yeshua. Yaitu ketika Yeshua menolak permintaan setan, ketika setan itu suruh Yeshua merubah batu jadi roti. Nah, pada waktu itu Yeshua menolaknya, dia ngomong apa? Dia katakan hen katuf, yang artinya dia written atau telah tertulis. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh firman Elohim. Mari kita coba buka kitab suci kita bersama-sama. Di dalam kitab Matius pasal keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Kitab Matius pasal keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan kemudian
Yesua dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si setan. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, sesudah itu Yesua merasa lapar. Dan setelah datang kepadanya, dia yang mencobai berkata, "Jika engkau adalah putra Elohim, katakanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Namun seraya menanggapi, Yesua berkata, "Telah tertulis, manusia tidak akan hidup hanya oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Yahweh." Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kisah Yesua menolak ketika ditantang setan ini ditarik di dalam kehidupan kita, di sini saudara, sebetulnya Yesua itu sedang memberitahu kita dua hal. Yang pertama adalah bahwa kita itu tidak perlu menanggapi tantangan orang-orang yang menyaksikan kemampuan kita. Dan kita itu juga tidak perlu menanggapi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan siapapun kepada kita. Ya, tadi Yesua disuruh apa? Merubah batu jadi roti. Ini kan setan sebetulnya selain sedang menyaksikan, dan dia juga sedang berusaha menuduh Yesua gitu loh. Dia katakan apa? Kalau kamu betul putra Elohim, katakanlah kepada batu-batu itu supaya batu itu menjadi roti. Kira-kira nek setane dituruti batu iso jadi roti tidak saudara? Bisa. Itu kecil buat Yesua. Ya, itu bukan perkara yang sulit buat Yesua. Nah, setan yang mewakili orang-orang yang suka menuduh dan menyaksikan kemampuan kita di sini, itu bukan tidak tahu kalau dia itu sedang berhadapan dengan pribadi yang saya katakan pribadi itu sangat hebat, dan dia adalah Yesua. Setan bukan tidak tahu kalau dia itu sedang berhadapan dengan satu pribadi yang sangat hebat. Setan ngerti dan dia tahu Yesua itu bisa saja merubah batu jadi roti. Buat Yesua itu sangat kecil. Gek jangankan batu jadi roti. Yesua pernah ngomong apa? Robohkan bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Sekalipun saya katakan kata-kata ini bukanlah kata-kata yang harus kita tangkap secara letterleks, karena ini sebuah kiasan. Tetapi katakanlah kalau Yesua itu betul-betul bait sucinya dirobohkan, bait suci yang super besar itu dirobohkan kemudian dibangun dalam 3 hari, bisa enggak kira-kira? Sangat bisa. Jangankan 3 hari, dalam sekejap mata bait suci yang megah mewah melebihi bait suci yang pernah ada, itu pun juga bisa dibangun siapa? Yesua. Lagi meneh cuman merubah batu jadi roti. Ya itu gampang buat Yesua. Cuman kalau sampai Yesua itu kepancing dan melakukan apa yang diminta setan, itu artinya aku itu sedang tunduk sama setan, gitu loh saudara ya. Maka Yesua tidak mau, Yesua tidak pedulikan. Kalau sampai aku ikuti, aku kepancing, ya terkadang orang kan begitu. Kalau dipancing, disenggol egonya, supaya orang itu menunjukkan kemampuannya, kan seringkali banyak cara. Ada yang diminta menunjukkan baik-baik, tapi ada yang diminta menunjukkannya itu apa? Disindir-sindir. Walah, kowe awakmu cilik, apa wani gelut karaku. Ya kan, nah orang kalau emosi, kepancing, wayo gelut, kan gitu. Nah Yesua itu juga sedang dibegitukan saudara, dipancing sama setan. Jadi asal saudara tahu, ini seperti gambaran yang saya ucapkan tadi. Seperti orang yang dipancing keberaniannya gitu loh. Awakmu cilik apa wani gelut karaku gitu loh. Cuman dengan kata-kata yang lain. Kata-katanya apa? Kalau kamu betul putra Elohim, coba ngomong, batu ini jadi roti. Gitu loh saudara. Cuman Yesua ngerti, kalau sampai Yesua itu kepancing dan melakukan apa yang diminta setan, itu artinya Yesua sedang tunduk sama setan. Cuman Yesua tidak mau saudara. Maka Yesua itu tidak mau ngurusi apa yang diminta setan. Istilah katanya kok jadi aku yang tunduk sama kamu? Ya, yang disebut putra Elohim itu kan aku.
Yang harusnya merintah itu aku. Kenapa kamu yang merintah aku? Gitu loh saudara. Jadi Yesua itu sedang menunjukkan wibawanya melalui kata-kata ini. Ya, kata-kata yang dikatakan hen katuf, telah tertulis manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari setiap apa yang keluar dari mulut Elohim. Nah, inilah yang saya sebut dengan sikap Yesua ini sedang memberitahu kita bahwa kita itu tidak perlu menanggapi tuduhan-tuduhan yang dituduhkan siapapun kepada kita. Kalau saya berbicara tentang hal ini saudara, saya teringat dengan satu kejadian yang kira-kira itu sudah terjadi sekitar 8-9 tahun yang lalu. Pada waktu itu sempat ada orang yang tidak suka ketika saya menaikkan pelayanan seorang pelayan Tuhan di tempat ini. Seorang jemaat, saya naikkan dia pelayanan, tapi rupanya ada yang tidak suka kalau orang ini saya naikkan pelayanan. Waktu itu setelah saya umumkan, seperti kemarin ya, saya mengumumkan di grup, cuman dulu kan kita belum punya grup. Saya umumkan besok yang akan membantu saya melayani di perayaan Pesah dan Hamatsah dengan membagikan roti dan anggur. Siapa? Pak Hok, Bu Rina, dan Pak Budi Wijaya dan Ibu Mariatan. Nah, begitu saya umumkan ke jemaat nama orang yang akan membantu saya pelayanan di Pesah dan Hamatsah ini, rupanya orang itu tidak suka saudara kalau saya naikkan dia pelayanan. Sekalipun pelayanannya itu sederhana, membantu saya membagikan roti dan anggur ini. Orang itu tidak suka. Sampai suatu hari sebelum acara Pesah dan Hamatsah, dia datang ke Kehilat. Dia bisa saya katakan sedang menuduh saya. Ya, artinya dengan tuduhan-tuduhan. Pak, Bapak yakin menaikkan orang itu pelayanan? Kan orang itu habis jatuh dalam dosa perzinahan. Dan Pak Nino kan ngerti, Pak Nino tahu. Oh iya, saya tahu. Tapi tunggu dulu. Orang itu Pak, saya tetap naikkan pelayanan karena dia sudah bertobat. Dia sudah mengakui semua dosa-dosanya, dia menyesali, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bahkan dari sikap pertobatannya itu saya tahu kalau dia betul-betul sungguh-sungguh bertobat. Nah, sekarang saya mau tanya Pak, kalau orang itu sungguh-sungguh bertobat, terus hak saya apa? Mempermasalahkan dosanya orang itu terus. Sudah deh, gini aja Pak, ya. Seperti ini tidak akan bisa diperdebatkan. Begini saja, Bapak pegang omongan saya baik-baik. Suatu saat kalau sampai Bapak jatuh dalam kejatuhan yang sama seperti orang itu, pegang omongan saya adalah orang pertama yang akan merangkul Bapak dan tidak akan pernah mempermasalahkan soal kejatuhan Bapak. Waktu itu Ruach HaKodes kasih hikmat seperti ini untuk menjawab orang tersebut. Seketika itu juga dia terdiam. Nah, tetapi rupanya beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian masih tidak terima saudara. Dia inbox saya. Tetapi pada waktu itu saya biarkan saja inboxnya. Ya. Nah, sebetulnya orang ini kan sebetulnya sedang menyaksikan saya saudara. Dia itu sebetulnya sedang menyaksikan Pak Nino itu sajane pendeta sing bener apa ora. Ya. Coba tak tanya sama Pak Nino. Soal orang yang pernah jatuh dalam dosa itu dinaikkan pelayanan, kira-kira bagaimana reaksinya Pak Nino? Mungkin dia berpikir saya akan gelagapan bingung gitu loh. Tetapi saya katakan Ruach HaKodes Bapak Yahwi itu baik. Pada waktu itu Roh Kudus kasih satu hikmat dengan satu jawaban yang sangat sederhana saya katakan. Tetapi jawaban itu menempelak orang tersebut. Waktu itu saya katakan kalau suatu hari nanti Bapak jatuh dalam satu kejatuhan yang sama seperti orang itu yang Bapak tidak terima dia saya naikkan pelayanan,
pegang baik-baik janji saya pagi hari ini. Ya, saya orang pertama yang akan memeluk Bapak dan saya akan rangkul Bapak dan tidak akan pernah saya permasalahkan kejatuhan Bapak. Asal Bapak seperti orang itu. Apa maksud saya? Bapak betul-betul bertobat seperti orang itu. Kalau nanti suatu hari Bapak jatuh dalam kejatuhan yang sama, Bapak datang sama saya orang pertama yang akan merangkul Bapak dan tidak akan pernah mempermasalahkan dosa Bapak. Tapi dengan catatan, Bapak betul-betul bertobat seperti orang itu, gitu loh. Singkat cerita, orang itu kemudian pamit pulang, saudara-saudara sekalian. Dan setelah itu, seperti biasa, tidak mau beribadah di tempat ini lagi. Ya, kemudian saya dengar informasi, dia ngomong macam-macam di tempat teman-teman saya kemana-mana. Ya, dia ngomong macam-macam soal saya. Pak Nino itu loh, wong orang berjinah kok dinaikkan pelayanan. Ya, dia ngomong begitu. Dia ngomong kemana-mana dan informasi itu sampai ke telinga saya, saudara. Tapi saya biarkan saja. Teman-teman saya ngerti saya bagaimana. Maka tidak pusing juga dengan omongannya orang itu. Akhirnya ya sudah saya biarkan saja. Saya tidak mau urusi lagi yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama yang bisa kita tarik dari kisah Yesua. Ketika Yesua itu menolak tantangan setan. Kemudian yang bisa kita tarik juga dari kisah ini adalah bahwa yang membuat kita hidup itu bukan dari segala sesuatu yang kita kejar. Tapi yang bisa membuat kita hidup dalam hayem lanitsah adalah mulut Bapak Yahweh yang akan menjamin kelangsungan kehidupan kita. Saudara percaya enggak ini? Amin. Yang membuat kita bisa tetap hidup itu bukan apa yang kita kejar, saudara. Tapi saya berani menjamin bahwa yang bisa membuat kita tetap hidup adalah mulut Bapak Yahweh yang menjamin kelangsungan kehidupan kita. Maka tadi Yesus ngomong apa? Manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja. Dengan kata lain, nek tak bikin bahasa Jawa, Yesus sedang ngomong apa kira-kira? Nek kita bacanya pakai bahasa Jawa sing kasar apa? Menungso ki uripe ra saka badokan tok gitu loh. Paham saudara? Ya. Dadi nek kamu suruh aku nyuruh aku, memang kowe sapa? Tan setan, gitu loh. Aku itu yang disebut putra Elohim, sing harusnya merintah itu aku, bukan kamu, gitu loh. Tak kandhani ya, menungso ki ora urip saka badokan tok, ngerti? Gitu loh. Dengan kata lain Yesus itu sedang ngomong begitu, saudara. Kalau ayat ini tak bikin bahasa Indonesia, bahasa Jawa sing paling kasar, gitu loh. Ya enggak, boleh enggak kira-kira saya bikin bahasa Jawa sing paling kasar? Boleh aja, mau ngomong mbek setan alus-alusan. Ya toh? Apa ngomong sama setan kita harus ngomong dados ngeten setan. Wah, nek bisa didoni gitu loh. Ya toh? Ya ndak perlu, cukup kita ngomong menungso itu ora urip saka badokan tok. Ngerti ra kowe? Tan, gitu loh. Ini artinya apa, saudara? Artinya ketika kita berpikir kalau aku kerja keras dan punya duit banyak, aku pasti bisa hidup enak. Seringkali orang mengatakan seperti itu, ya. Kalau ini saya katakan yang membuat kita hidup itu bukan dari segala sesuatu yang kita kejar. Ini artinya ketika kita berpikir kalau aku kerja keras dan punya banyak duit, aku itu pasti bisa hidup enak. Saya katakan bisa jadi, ya. Kita kerja keras, punya duit banyak, bisa hidup enak, saya katakan bisa jadi. Tapi ternyata itu tidak sepenuhnya benar, ya. Kok saya mengatakan tidak sepenuhnya benar? Coba saudara perhatikan. Ya, di luaran sana berapa banyak orang yang mengejar kekayaan, tapi begitu dia ada di titik puncak pencapaiannya, saat itu dia sakit. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia kejar selama ini.
alias tidak bisa menikmati kekayaannya. Ya, maka saya katakan, kalau aku itu kerja keras, lalu aku punya duit banyak, hidupku itu mesti enak. Saya katakan bisa jadi. Kalau bisa jadi, ada bisanya berarti mesti enak, ora? Enggak. Tapi sebetulnya ada apa tadi? Tidak sepenuhnya benar gitu loh. Bisa jadi cuma tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan banyak contoh di luaran sana. Orang-orang yang mengejar kekayaan, tapi begitu dia ada di titik puncak pencapaiannya, saat itu begitu ada di ujung titik puncak pencapaiannya, ternyata dia sakit. Nah, kalau sudah sakit bisa menikmati enggak apa yang dia kejar tadi? Enggak bisa. Duitnya mung diganggu apa? Setoran Tologerjo, gitu loh. Setoran Elizabeth, ya percuma. Sekarang pertanyaannya terus, kerja keras selama ini artinya apa? Gitu loh. Kita mengenal artis komedian yang sangat dikenal orang-orang yang ada di Indonesia, yang bernama Olga Syahputra. Kalau ada di antara kita yang mengikuti perjalanan hidupnya, kita tahu Olga Syahputra atau artis ini, saya perhatikan dia sangat konsisten dengan karirnya. Dia kejar dan dia betul-betul kerja keras untuk karirnya. Tetapi ternyata seperti apa yang saya sampaikan tadi, ketika dia ada di titik puncak pencapaiannya, ternyata dia apa? Sakit. Dan sayangnya dia tidak bisa menikmati kesuksesannya dalam waktu yang lama. Maka kalau saya, saudara ya, ini kalau saya, ya orang kan beda-beda. Apa namanya? Enaknya saya sama enaknya Pak Damaris, Bu Damaris itu lain. Ya, sama enaknya siapa? Pak Dedeng, Pak Suryatmo itu lain. Kalau saya, buat saya ya, paling enak itu hidup diatur Bapak Yahweh. Itu kalau saya. Ya, buat saya paling enak itu hidup diatur Bapak Yahweh. Karena apa? Karena kalau Bapak Yahweh yang ngatur kehidupan saya mau punya duit berapapun, saya itu akan dibuat bisa menikmati berkat itu. Ya, ini kalau saya, saudara. Saya tidak mengatakan saya punya duit sedikit, saya punya duit banyak, tidak. Ya memang dasarnya duit saya sudah banyak sih ya. Jadi saya katakan apa? Berapapun duit yang saya punya, saya akan dibuat Bapak Yahweh bisa menikmati berkat itu. Karena apa? Yang ngatur kehidupan saya itu Bapak Yahweh. Tapi kalau yang ngatur kehidupan kita sendiri, ya tidak masalah. Cuman banyak orang yang sudah bisa jadi pelajaran untuk kehidupan kita. Ketika mereka kejar kekayaan, waktunya sampai bahkan untuk Tuhan itu tidak ada. Untuk beribadah kosek, ya, iki ora wayahe aku ibadah, iki rame, tokoku warungku rame, kosek, ya. Saudara ngerti berapa banyak orang-orang itu yang kemudian begitu ada di titik puncak pencapaiannya, kemudian dia sakit. Nah terus nggopo duite, oh jebulane golek duit kanggo rumah sakit, gitu loh. Jadi dengan kata lain dia cari duit untuk asuransi, ya ndak enak, ya. Biarkan hidupmu. Hidup kita diatur Bapak Yahweh. Karena saya percaya ketika hidup kita diatur Bapak Yahweh, diarahkan Bapak Yahweh, berapapun uang yang kita punya, kita akan dibuat bisa menikmati berkat itu. Amin. Ini bukti yang pertama, kalau Yesua itu benar-benar pribadi yang tidak beragi sedikit pun. Kemudian bukti yang kedua, kita bisa melihat Yesua benar-benar satu pribadi yang tidak beragi. Itu ketika Yesua menolak suruhan setan untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait suci. Dan Yesua juga mengatakan apa? Wa'ot katuf, yang artinya it has also been written. Itu juga telah ditulis, jangan mencobai Yahweh Elohimu, gitu loh saudara. Yuk kita coba baca di ayat selanjutnya 5 sampai dengan yang ke-7. Di situ dikatakan kemudian si setan membawa Yesua ke kota yang suci dan menempatkan Yesua di atas puncak bait suci. Dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim,
Jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis bahwa Dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membenturkan kakimu pada batu. Yesua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah engkau mencobai Yahweh Elohimu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan ketika setan suruh Yesua menjatuhkan dirinya dari atas bait suci, kata-kata setan ini nampaknya benar, saudara. Ya, kalau kita perhatikan waktu setan nyuruh Yesua, jatuhkanlah dirimu dari atas bait suci, itu nampaknya benar. Karena setan ngomong apa? Kan kalau kamu menjatuhkan dirimu, nanti kan Bapakmu ngutus malaikat untuk nopang kamu, untuk natang kamu. Sehingga ketika malaikat-malaikatnya Bapakmu itu menopang kamu, kakimu itu tidak akan pernah terantuk batu. Ya. Nampaknya kata-kata setan ini benar. Cuman pertanyaannya kenapa Yesua itu menolak permintaan setan ini? Karena Yesua tahu, saudara, posisinya saat itu menuntut dirinya itu untuk masuk dalam ketaatan penuh kepada Bapaknya Yahweh, gitu loh. Maka Yesua tolak, karena Yesua tahu saat itu posisinya, aku adalah sedang mengambil rupa seorang manusia yang harus benar-benar tunduk dan taat hanya kepada Bapakku yang ada di Syamayim. Maka pada waktu itu Yesua tolak. Ketika setan katakan, jatuhkan dirimu, enggak apa-apa, enggak. Nanti nek kamu jatuhkan sebelum sampai lemah, Bapakmu itu akan ngutus malaikatnya untuk menatang kamu, untuk menopang kamu. Tapi Yesua mau? Yesua tidak mau. Karena apa? Yesua tahu kalau saat itu posisinya itu betul-betul sedang menuntut dirinya untuk masuk dalam ketaatan penuh kepada Bapaknya. Dan Yesua juga ngerti, saudara, kenapa dia tidak mau nuruti omongannya setan menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Karena Yesua tahu menjatuhkan diri dari bait suci itu tidak tertulis di dalam agenda misi kedatangannya ke dunia ini. Ini harus kita ngerti. Maka Yesua itu kalau nyanggah setan selalu ngomongnya apa? Ada tertulis. Nah, Yesua ngerti, wong menjatuhkan diri dari atas bait suci ke bawah itu ada tertulis enggak di kitab suci? Enggak ada, gitu loh. Enggak ada tertulis. Nah, kalau enggak ada tertulis, buat apa aku ikuti kemauanmu setan, gitu loh. Artinya tidak ada misi datang ke dunia yang mengharuskan Yesua itu harus main sirkus dengan menjatuhkan dirinya dari atas bait suci ke bawah. Enggak ada. Wong misinya dia datang ke dunia itu sebagai juru selamat, bukan main sirkus. Terkecuali kalau Yesua datang ke dunia ini untuk main sirkus, nah itu lain perkara. Ya, waktu setan ngomong jatuhkan dirimu dari atas ke bawah, nantikan malaikatnya Bapakmu itu akan menatang engkau. Nah itu lain perkara. Kalau tujuannya datang ke dunia main sirkus. Cuman masalahnya waktu itu Yesua datang itu dengan satu misi keselamatan, bukan misi main sirkus. Kalau Yesua ikuti yang setan katakan, berarti Yesua itu tunduk sama setan. Sedangkan Yesua pada waktu itu dia harus masuk dalam satu ketundukan dan ketaatan penuh hanya kepada Bapa Yahweh. Maka dia tidak mau, saudara, ikuti kata-kata setan. Tapi sampai di dua tuduhan ini Yesua masih tenang, saudara-saudara sekalian. Dan sikap penolakan Yesua kepada perintah setan ini juga sedang memberitahu kita, jangan sekali-sekali kita mencobai Bapa Yahweh. Perhatikan baik-baik. Sikap Yesua yang menolak tantangannya setan ini juga sedang memberitahu kita. Tadi Yesua katakan apa? Jangan mencobai Yahweh Elohimu. Sikap Yesua yang menolak tantangannya setan ini juga sedang memberitahu kepada kita, jangan kita itu juga sekali-kali berani mencobai Bapa Yahweh. Saya ngomong begini, maka kalau saudara perhatikan beberapa bulan yang lalu, saya sangat intens memberitahu, saya sangat sering memberitahu kepada saudara. Ketika saudara sudah diberitahu
jangan saudara terima barang yang anti Hamasiah. Di situ jangan pernah saudara berpikir, enggak apa-apalah. Soalnya kalau aku enggak diisi, aku enggak bisa kemana-mana. Soalnya kalau aku enggak diisi barang itu, aku enggak bisa kerja. Aku enggak bisa sekolah. Ya enggak apa-apalah. Aku diisi saja. Nanti setelah diisi, aku minta ampun sama Tuhan. Kalau ada di antara kita yang pada waktu menerima tanda itu sempat berpikir seperti itu, saudara perhatikan baik-baik. Yang akan saudara dapatkan, tidak akan pernah saudara mendapatkan yang namanya pengampunan yang saudara pikirkan. Tadi kan saudara berpikir, enggak apa-apalah diisi wae. Soalnya nek diisi aku enggak bisa kerja. Kalau enggak diisi aku enggak bisa sekolah, enggak bisa masuk kemana-mana. Gitu loh. Enggak apa-apa diisi sih, nanti setelah diisi datang sama Tuhan minta ampun. Perhatikan baik-baik. Kalau konsep saudara berangkat dari konsep seperti ini, yang akan saudara dapatkan tidak akan pernah ada pengampunan sedikit pun untuk saudara. Karena apa? Justru saudara itu akan dianggap apa? Ini loh. Apa ini? Mencobai Bapak Yahweh. Saudara justru akan dianggap mencobai Bapak Yahweh. Karena apa? Karena saudara sudah ngerti kalau itu bukan barang yang benar. Dan kalau coba saudara renungkan, saudara perhatikan sekarang ini saudara. Aturannya itu sudah longgar. Ya. Kalau saudara perhatikan banyak tempat-tempat yang tadinya dikunci pakai aturan itu. Kalau kita perhatikan sekarang tempat-tempat itu sudah longgar. Dan banyak tempat yang saya katakan tidak perlu pakai surat penyerta itu lagi. Tapi bisa tetap masuk. Saya kalau kemana-mana, masuk kemana-mana tinggal masuk tuh. Tidak pernah ditanya macam-macam. Sekali aja saya ditanya itu di bank BUMN, ya, bank punya negara. Tidak perlu saya sebut nama banknya. Saya ditanya, Bapak punya surat penyerta itu? Oh tidak punya, saya tidak diisi barang itu. Ya sudah Pak, aplikasinya tidak punya juga, saya tidak download. Wah mohon maaf tidak bisa. Waktu itu saya berdoa 3 kali dari rumah. Yang pertama di rumah ini saya berdoa. Mau berangkat dengan anak saya ada di mobil masih di garasi saya berdoa. Sampai di depan bank itu saya berdoa kepada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh saya minta jebol benteng pertahanan pemeriksaan surat penyerta itu. Buat saya masuk tanpa surat itu. Ya, supaya saya bisa bersaksi kedahsyatan kuasa-Mu. Waktu itu begitu sampai di depan bank, tangan saya bilang sama anak saya, Jil, ayo tanganmu diarahkan ke bank itu. Ya karena mobilnya madep ke bank itu saya bilang, Bapak Yahweh jebol benteng pertahanan pemeriksaan surat penyerta itu. Buat saya masuk. Saudara tahu? Awalnya saat pamannya ngomong, mohon maaf Pak tidak bisa. Terus saya ngomong apa? Lah kok kemarin saya bisa? Oh bisa ya Pak? Bisa. Pada saat saya ngomong, lah kok kemarin saya bisa? Security-nya itu seperti kebo dicucuk irungi. Oh gitu ya Pak? Langsung dia ke teller, kemudian dia ngomong-ngomong sama teller sebentar. Pak silahkan masuk. Bapak tolong isi buku tamu saja. Cuman yang saya sesalkan saudara. Kok dadak tak isi nama saya asli? Tak pikir saat pamit delok dari belakang. Nanti dicocoki sama buku tabungan saya. Soalnya itu dana pelayanan gitu loh. Nah akhirnya setelah saya ke teller, saya diarahkan ke customer service dan singkat cerita penggantian ATM yang chip sampai penarikan dana pelayanan itu bisa berhasil tanpa kendala yang berarti. Jadi kalau saudara perhatikan, sekarang ini sudah longgar gitu loh. Tidak pernah ditanya suratnya, paling itu cuma apa? Dicek suhu tubuh. Nah pertanyaannya sekarang terus buat apa coba? Anak-anak Tuhan dulu buru-buru mau diisi, itu pertanyaannya buat apa coba sekarang? Kan bisa saya katakan tidak kepakai kan sekarang kalau begitu. Kalau ternyata yang diisi sama yang tidak isi juga bisa masuk bledas-bludus, beledang-beledeng ke semua tempat perbelanjaan. Nah terus buat apa gitu loh. Dulu orang-orang termasuk anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Yahweh itu buru-buru
mau diisi. Kalau ternyata sekarang tidak pakai itu pun saya juga bisa masuk. Ya. Bahkan saya pernah dengar dari Pak Daryono itu pada waktu ke mana tempat Pak Pondok Kopi, ya. Katanya Pak Dar ngomong tidak bisa Om karena pakai surat itu. Oh ya, beberapa hari kemudian tak puarani, ya beledeng begitu saja saya masuk ngopi di situ sampai pulang. Ya. Saya percaya saja saudara, satu hal yang saya percaya. Roh Kudus Bapak Yahweh itu masih ada bersama-sama dengan kita. Kalau Roh Kudus itu masih ada, maka Roh Kuduslah yang akan membuka jalan untuk kita. Amin. Kalau Roh Kudus yang buka jalan untuk kita, ya kita itu sebetulnya tidak butuh barang itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah, ya. Tapi untuk berikutnya kalau saudara mau dengar nasihat firman ini, tidak usah dilanjutkan ke yang berikutnya, ya. Kalau saudara mau dengar. Nah, maka saudara, di sini ada satu pesan penting. Kalau kita itu mau melakukan apa-apa, coba saudara itu yang tidak pernah membiasakan berkomunikasi dengan Roh Kudus. Coba mulai sekarang kalau mau melakukan apa-apa, itu komunikasi dulu dengan Roh Kudus. Tanya dengan Roh Kudus, bagaimana kalau aku diisi barang ini, benar enggak? Setelah saudara komunikasikan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, coba selidiki juga di dalam kitab suci itu bertentangan enggak kira-kira barang ini, gitu loh. Kalau saudara enggak tahu, silakan saudara tanya. Saya open untuk saudara. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah ngerti, jangan coba-coba mencobai Bapak Yahweh lagi. Amin, ya. Belajar taat. Kalau kita sudah ngerti, saya sudah intens memberitahu kepada saudara, saudara sudah ngerti. Ya sekarang jangan coba-coba mencobai Bapak Yahweh lagi. Percayalah, tadi Yesus ngomong apa? Manusia itu hidup tidak hanya dari roti saja. Itu artinya juga, katakanlah saudara dipecat dari pekerjaanmu karena saudara tidak mau diisi barang itu. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Nelongso atau saudara akan terus bersedih hati? Saya katakan tidak perlu. Tetapi ketika saudara dipecat, ubah mindset saudara. Ya, saudara katakan bahwa aku dipecat ini karena aku sedang dipercayakan satu perusahaan besar oleh Bapak Yahweh untuk jadi milikku sendiri. Amin. Milikilah iman seperti ini. Kalau sampai saudara dipecat gara-gara tidak mau diisi barang itu, katakan, tidak usah terus sedih berlarut-larut. Lah ya toh, aku rak diisi, saiki aku dipecat. Nek wis dipecat ngene piye manganku? Ya, jadi kalau kita dipecat karena tidak mau diisi barang itu, tidak usah sedih, ya, tidak usah nelongso. Tapi katakan dengan kata-kata iman. Dan ketahuilah ketika saudara dipecat, pada saat itu alam roh untuk saudara masukkan kata-kata iman itu sedang terbuka lebar. Katakan, aku dipecat, it's okay. Karena sekarang ini Bapak Yahweh sedang mempercayakan satu perusahaan besar milikku sendiri. Amin. Kalau milik saudara sendiri berarti saudara ekor atau kepala? Kepala, gitu loh. Maka saya senang kalau ada orang itu mau jadi wira swasta, entrepreneur itu senang, ya. Karena setinggi apapun jabatan kita di sebuah perusahaan, tetap itu masih apa? Ekor, gitu loh ya. Jadi sekali lagi kalau kita sudah ngerti, jangan sekali-kali kita mencobai Bapak Yahweh lagi. Ini bukti yang kedua, yang membuktikan kalau Yesua itu betul-betul pribadi yang tidak beragi. Kemudian bukti yang ketiga, yang membuktikan bahwa Yesua adalah pribadi yang tidak beragi, adalah ketika Yesua menolak tawaran setan yang akan memberikan seisi dunia ini kepada Yesua kalau Yesua mau nyembah setan. Tetapi pada waktu itu lagi-lagi Yesua menjawab apa? Sur mimeni hasatan li katuf la Yahweh Eloheka tistahaweh wa oto levado ta'abot. Ini ada kata li katuf. Ini juga tertulis gitu loh. Ada tertulis, katuf itu tertulis artinya. Li katuf, kembali lagi
Yesua membawa kata-kata ada tertulis. Nah, kita coba baca di ayat selanjutnya, 8 sampai dengan yang ke-11. Di situ dikatakan sekali lagi si setan membawa Yesua ke sebuah gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata kepada Yesua, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau bersembah sujud kepadaku." Kemudian Yesua berkata kepadanya, "Enyahlah hai setan." Dalam bahasa Ibrani ditulis sur mimeni hasatan. Sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah. Lalu setannya kemana itu? Dia meninggalkan Yesua dan tampaklah para malaikat Yahweh datang menghampiri dan melayani Yesua. Gitu loh. Bahasa Ibrani yang di depan ini artinya bisa saudara lihat di ayat yang ke-10. Ya, jadi kalau saudara mau lihat ini artinya apa, saudara bisa lihat di ayat yang ke-10. Nah, saudara-saudara sekalian, ucapan Yesua ini juga kembali membuktikan kalau tidak ada ragi manusia sedikit pun di dalam Yesua. Kalau manusia yang ditawari seperti itu, saya yakin 90% manusia itu pasti akan menerima tawaran itu. Betul apa betul? Ya, kira-kira kalau yang ditawari itu bukan Yesua tapi manusia biasa, ditawari, pokok kamu sembah sujud di depanku. Maka kamu lihat yang di depan matamu ini, kerajaan-kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu. Saya yakin saudara, kalau yang ditawari itu manusia biasa, ditawari seperti itu 90%, bahkan 99,99% pasti akan menerima tawaran itu. Sekarang bagaimana tidak diterima? Yang dikasihkan setan itu tidak cuma harta, tapi apa? Tapi seisi dunia ini itu dikasihkan setan. Pokok semua yang ada di dunia ini itu akan dikasihkan orang kalau orang itu mau apa? Nyembah setan. Nah, ini kasus yang dialami Yesua ini terjadi tidak saudara? Kepada manusia-manusia zaman sekarang terjadi. Coba saudara perhatikan, berapa banyak orang yang tidak bisa menolak penawaran seperti ini. Ya, kita bisa melihat dari berapa banyak orang yang mencari keselamatan dan mencari kekayaan itu dengan cara apa? Keleni, betul? Ya, coba saudara renungkan, berapa banyak orang yang mencari kekayaan dan keselamatan itu sampai dengan cara-cara keleni. Maka tadi saya katakan, kalau yang ditawari itu manusia biasa, 99% dia pasti terima tawaran itu. Karena apa? Yang mau dikasihin setan itu tidak cuma harta saudara, tapi semua yang ada di dunia ini adanya apa? Isine apa? Nyoh payon kabeh. Sekarang pertanyaan, siapa orang manusia yang bisa menolak penawaran seperti ini? Nah, ngertinya gimana? Ya, kita bisa melihat dari orang-orang yang mencari kekayaan dan keselamatan itu pakai cara-cara keleni. Ada yang kemana? Nyari kekayaan dan keselamatan ke Gunung Kawi. Lalu ada yang nyari keselamatan ke Tugu Soeharto. Ya toh, kungkum di Tugu Soeharto. Lalu ada juga yang nyari keselamatan, nyari kekayaan sampai ke Gunung Kemukus dan sebagainya. Saya terkadang merenung, golek keselamatan, nyari kekayaan sampai Gunung Kawi, sampai Tugu Soeharto, sampai Gunung Kemukus. Padahal saudara tahu, Bapak Yahweh itu taruh keselamatan dan kekayaannya di gunung apa? Saudara ngerti? Ada yang tahu enggak? Bapak Yahweh itu taruh keselamatan dan kekayaannya itu di sini nih loh, di Gunung Rinjani 129, ngerti lah gue? Amin. Bapak Yahweh itu juga taruh keselamatan dan kekayaannya di Gunung Rinjani 129. Nah, di situ saya merenung lah, kecelek kabeh nakno. Ya, tiwas tekan Gunung Kemukus, tekan Gunung Kawi, tekan Tugu Soeharto, diplatik sama apa jenenge? Yuyu. Ternyata di situ tidak ada keselamatan dan tidak ada
kekayaan. Lah wong kekayaannya ditaruh di Gunung Rinjani 129. Mbok goleki mrono ora ketemu. Carilah di sini dan engkau akan menemukan keselamatan itu. Amin. Ya. Lalu ini kalau dengan cara yang klinik, tapi masih dengan cara-cara yang model-model klinik juga. Kita juga bisa melihat berapa banyak band-band besar dunia yang supaya grup bandnya itu terkenal, supaya lagu-lagunya itu disukai orang, dan kaset serta CD-nya itu laku keras. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka persembahkan lagu-lagu ciptaan mereka dulu kepada setan sebelum lagu itu diproduksi dan sebelum lagu itu dijual. Ini terjadi loh saudara. Sekitar tahun 90-an itu sempat terbongkar. Ada lagu-lagu rock cadas yang kalau pita kasetnya itu dibalik, isinya penyembahan kepada setan. Itu betul-betul terjadi sekitar tahun 90-an. Ini yang dilakukan oleh band-band besar yang kepingin supaya bandnya itu terkenal. Bandnya itu disukai orang, lagu-lagunya disukai orang. Otomatis kalau lagu-lagunya itu disukai orang, maka penjualan kaset dan CD-nya itu bisa laku keras. Yang mereka lakukan apa tadi? Mereka persembahkan dulu lagu-lagu mereka kepada setan sebelum lagu-lagu itu diproduksi dan diperbanyak kemudian dijual. Ini pernah terjadi dulu sekitar tahun 90-an. Waktu itu sempat ramai. Ya, banyak ditemukan lagu-lagu rock cadas yang pada waktu itu masih dalam bentuk ini ya apa jenenge? Kaset. Kalau pitanya itu diputar balik, isinya penyembahan kepada setan. Di sini saya juga terkadang merenung, saudara. Kok mendadak dipersembahkan setan itu nopo gitu loh, ya? Wong saya itu yang punya lagu saja, ndak saya persembahkan setan yo laris manis kok. Bestseller loh lagu saya itu loh. Loh, Wong Guyu ndak percaya apa? Saya itu juga punya lagu loh, saudara. Itu ndak saya persembahkan ke setan, nyatanya laris manis bestseller loh. Ya, coba saudara cari di toko-toko material itu mesti ada lagu saya, ya. Lagunya apa ya? Pokok kalau istri saya itu sudah mulai ngeluh boyoen, tinggal tak nyanyi ke ya. Kau tambah tua, ku makin muda. Nah, sudah begitu dia mari mesti. Boyoe mesti mari. Ya, penyakit boyonya mesti mari. Karena apa? Dia gengsi, tidak mau kalah sama saya. Tapi demikian pula sebaliknya, nek saya sing boyoen dia nyanyi gitu. Jadi nek tak pikir-pikir ini lagu saling featuring, saudara. Nino featuring Nila, Nila featuring Nino, ya. Tapi featuring boyoan kabeh. Ini lagu saya loh, saudara. Ini ciptaan saya. Ini tidak saya persembahkan setan juga bestseller, ya. Coba saudara cari itu di toko-toko material terdekat mesti ada itu. Ya, saudara cari yang albumnya Pakureng, mesti ada itu. Jadi saudara, ketika Yesua ditawari setan, tahta dan kemuliaan, Yesua tolak itu semuanya. Dan ini membuktikan kalau Yesua itu benar-benar pribadi yang tidak beragi. Ya, jadi kalau kita perhatikan Yesua ketika ditawari setan, tahta dan kemuliaan, Yesua tolak itu semuanya. Dan dari sikap penolakan Yesua ini sekarang kita tahu Tuhan kita itu bukan Tuhan yang sembarangan. Amin. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang murahan, gitu loh. Dia ditawari tahta, dia ditawari kemuliaan, dia tolak itu semuanya. Dan yang paling penting, ini membuktikan kalau Yesua itu benar-benar pribadi yang tidak beragi. Maka terkadang kalau saya ingat sikap Yesua ini, saya juga kembali teringat peristiwa sekitar beberapa tahun yang lalu. Di mana pada waktu itu saya punya satu teman yang saya katakan, ya bisa dikatakan cukup baik. Saya berteman dengan orang ini. Dia juga pernah mendukung pelayanan saya yang saya katakan buat saya itu misi pelayanan yang besar. Melalui orang ini juga pelayanan saya, kerinduan saya itu juga berhasil, saudara. Memberitakan nama Yahweh di Semarang dan di Jawa Tengah. Tetapi rupanya pada waktu itu teman saya ini memilih merusak hubungan pertemanan yang saya katakan sudah baik
Hanya karena takut kalau saya sampai menggembalakan ladang pelayanan yang baru di kota Semarang. Pada waktu itu ceritanya ada seseorang yang datang sama saya, dia minta, "Pak, tolong Bapak layani persekutuan doa yang baru yang akan saya buat. Saya percayakan sepenuhnya kepada Pak Nino. Pak Nino mau buat bagaimana, ibadahnya seperti apa, saya percayakan sama Pak Nino." Ada teman saya baik ini juga, saudara. Nah, tetapi rupanya seiring berjalannya waktu, kami berunding. Kita mau tetapkan bagaimana persekutuannya. Saat itu teman saya ini bisa saya katakan nikung saya dari belakang. Dia bilang sama yang minta saya, dia katakan, "Wes ora usah ngejak Pak Nino, ya. Ora usah nek Pak Nino kan lewat persekutuan sih. Langsung bikin gereja aja." Dia pikir bikin gereja itu gampang, ya. Saya merenung, lawang pelayanan penggembalaan itu isinya tangisan. Terus dia pikir bikin gereja itu gampang. Wes ora usah ngejak Pak Nino. Kowe ngomong sama Pak Nino, dibatalkan saja, ya, dibatalkan saja, kita kerjakan sendiri. Waktu itu orang tersebut yang minta saya ini kemudian dengan baik-baik dia minta maaf, "Pak, mohon maaf kalau kita tidak jadi kerjasama karena si A ini minta supaya ndak usah lewat persekutuan dulu, tapi langsung bikin gereja saja." Oh ya sudah, waktu itu saya betul-betul ndak marah, saya ndak merasa dikhianati atau bagaimana, ndak. Waktu itu justru saya katakan kepada orang yang minta kepada saya ini, "Ya sudah, kalau begitu pesan saya supaya ibadah bentukan Bapak ini bisa berjalan dengan baik. Bapak tundukkan diri Bapak sama orang tersebut. Ya, Bapak bantu orang tersebut dengan sepenuh hati. Supaya pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan lancar. Saya berdoa supaya rintisan ini berhasil dan berjalan dengan baik." Pulang saya doakan, saudara. Tetapi ternyata saya dengar persekutuan itu kemudian hanya berjalan 2 kali pertemuan. Yang kemudian orang yang meminta saya itu karena sudah saking malunya tidak enak sama saya, dia tidak berani ketemu saya sekian bulan, saudara. Sampai suatu hari dia kembali datang ke tempat ini dan dia katakan, "Pak, saya terlentang." "Ndak terlentang apa, genah ngadeg ini kok?" Saya bilang gitu. "Ndak, maksudnya sekarang saya terlentang karena saya ditinggal si A. Karena si A itu menganggap dia yang paling pintar. Ya sudah, ayo kita pelayanan lagi." Saya rangkul, "Ayo kita pelayanan lagi." Di sini, saudara, saya tahu kalau orang ini ternyata pengen punya tahta di pelayanan. Waktu itu saya dibuat Bapak Yahweh tahu kalau ternyata teman saya ini pengen punya tahta di pelayanan. Tapi dia berpikir mungkin gawe gereja itu enak, ya. Orang datang kasih persembahan, gitu loh. Orang datang kasih persepuluhan, ongklang-ongklang itu duit. Dia tidak mikir perjuangan rintisannya itu dengan apa. Dengan tangisan, dengan air mata, dengan tantangan-tantangan. Dia berpikir bikin gereja karena yang teman saya ini pintar ngumpulin orang, kue kan pintar ngumpul ke orang. Langsung saja jadiin gereja. Sudah ngomong Pak Nino tidak jadi. Ya sudah, tidak apa-apa. Tetapi saya dengar itu tidak berlangsung lama. Hanya 2 pertemuan kemudian tidak jadi dilanjutkan. Nah, di sini Bapak Yahweh membuat saya melihat soal teman saya ini, bahwa ternyata teman saya ini pengen punya tahta di pelayanan. Tetapi asal saudara tahu, ketika orang itu kepingin punya tahta di pelayanan, justru dia tidak akan pernah mendapatkan dalam tanda kutip tahta itu. Ya, jadi kalau orang itu justru mengejar tahta di pelayanan, dia tidak akan pernah mendapatkan tahta itu. Karena pelayanan itu bukan duduk di tahta. Ya toh, nek duduk di tahta itu siapa? Rojo gitu loh. Yang duduk di tahta itu Yesua dan Bapak Yahweh. Kita itu ngapain? Melayani. Termasuk saya gembala itu melayani. Ya toh, mana nek ngerasa ke jemaat kayak ini nih. Wah, gemeski ini. Ya toh, mesti makan hati, ngiris-ngiris hati. Pelayanan seperti itu, saudara-saudara sekalian. Dia pikir
Pelayanan itu untuk perpuluhan, untuk persembahan. Wenak, wis ora iso ngomong Pak Nino. Gitu loh. Ya sudah, silakan jalan. Saya doakan, saya berkati. Tetapi dari sini kembali lagi saya katakan saya dibuat Tuhan tahu kalau ternyata teman saya ini pengen punya tahta di pelayanan. Tetapi kita harus tahu, siapapun saudara yang mendengarkan firman ini, ketika saudara itu punya satu motivasi yang salah dalam pelayanan, saudara pengen punya tahta di pelayanan, buktikan apa yang saya katakan, saudara tidak akan pernah mendapatkan tahta itu. Di pelayanan, yang dipakai Bapak Yahweh itu bukan orang yang cari tahta di pelayanan, bukan. Ya, karena kalau orang itu cari tahta di pelayanan, bisa saya pastikan orang itu mesti akan ribut terus. Cuman ributnya bukan sama gembala, tapi ributnya sama siapa? Bapak Yahweh langsung, gitu loh. Karena apa saudara? Karena tahta itu cuman miliknya siapa tadi? Bapak Yahweh, gitu loh. Tahta itu cuman miliknya Tuhan. Nah kalau orang cari tahta di pelayanan, kan jadinya rebutan sama Tuhan nanti. Tuhan jelingku diusir, ya toh, digoblak-goblak. Oh geser-geser Tuhan. Ini saya juga harus duduk situ. Lah bedanya harus Lucifer robo terusan gitu loh. Paham maksud saya saudara? Ya. Kalau orang cari tahta di pelayanan ini sama aja sedang jenenge ngurusui Bapak Yahweh yang sedang duduk di tahta melihat kita melayani Dia. Ya toh? Pas melayani tiba-tiba nyurundul dewe. Bapak Yahweh geser-geser, gentenan aku. Ya sing linggo kono, jagrok kono. Jagrok ning kono wae, gentenan aku. Kan sama aja sedang ngomongi Tuhan seperti itu, saudara. Nah, maka saya katakan kalau orang cari tahta di pelayanan, bisa saya pastikan orang itu pasti akan ribut terus dengan Bapak Yahweh. Ya, pasti akan ribut terus. Karena tahta itu miliknya Bapak Yahweh. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika kita bisa melayani Bapak Yahweh tanpa ragi sedikit pun di dalam pelayanan kita, tanpa ragi tahta di dalam pelayanan kita, saudara buktikan apa yang saya katakan. Bapak Yahweh justru akan memakai saudara dan saya lebih dan lebih lagi. Amin. Ketika kita motivasinya bisa benar, kita tidak pernah punya motivasi pengen dipuji, kita tidak punya motivasi pengen disanjung, pengen menonjol. Justru yang kita tonjolkan itu Bapak Yahweh. Percayalah bahwa Bapak Yahweh itu akan disenangkan dengan pelayanan kita. Dan kalau sampai Bapak Yahweh itu senang sama pelayanan kita, lihat saja Tuhan Bapak Yahweh pasti akan pakai saudara jauh lebih dahsyat lagi dari saat ini. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Saya mengucapkan Hak Syameah, Yom Pesah Wahamatsah. Selamat Hari Raya Pesah dan Roti Tidak Beragi 14-15 Nisan 5782. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian.